Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 tugas 3 DWPI yang beranggotakan pertama ada Faidal Hasan Amala dengan NIM 1020 22 300 346. Lalu ada Firdaus Alhamid dengan NIM 1020 22 300 403. Lalu ada Joshua Immanuel Nathanael Pasaribu dengan NIM 1020 22 300 271. Lalu ada saya TB Altaulil Absar dengan NIM 1020 22 300 301. Di sini saya akan jelaskan bagian punya saya, yaitu bagian pie chart, yaitu mengoptimalkan persebaran penjualan kategori produk yang memiliki nilai jual tinggi, yang dimana KPI-nya itu kontribusi kategori teknologi lebih besar dari 40% dari total omset. Nah, data yang dipakainya itu ada tabel fact sales dan tabel dimensi produk. Nah, perhitungannya itu yang pertama aktual itu adalah sejumlah 278.552 dolar, yang dimana di sini persentasenya adalah 33,2%. Nah, targetnya itu adalah perhitungannya dengan cara kita hitung sum sales-nya, lalu dikalikan dengan KPI-nya yaitu 40%, yaitu hasilnya adalah sama dengan 839.710,67 dolar yang dikalikan 40%, yang mana hasilnya adalah 335.884,268 dolar. Nah, analisis KPI-nya itu total kontribusi aktual dari kategori teknologi adalah sebesar 2.278.553,42 dolar atau sekitar 33,2%. Nah, hasil aktual ini kurang 57.330,848 dolar atau sekitar 7,8% untuk mencapai target sebesar 335.884,268 dolar atau 40% dari total omset. Sehingga KPI ini belum tercapai untuk menjadikan kategori teknologi sebagai kategori yang dominan karena memiliki nilai jual tinggi. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada cluster bar chart di mana kita itu akan melihat peningkatan penetrasi pasar dan volume logistik, di mana tujuannya itu adalah memastikan gudang tidak menumpuk pada barang yang lama. Nah, di mana kita itu akan menggunakan KPI pertumbuhan kuantitas barang terjual yaitu volume sebesar 15%, di mana KPI ini berfokus pada quantity yaitu fisik barang, di mana kita akan menggunakan data tabel fact sales yang menggunakan atribut quantity. Nah, di sini tuh menggunakan rumus aktual rumus yaitu sum quantity dengan target sum quantity dikali 1,15. Lanjut di bawahnya itu analisis pertumbuhan kuantitas barang terjual yaitu volume, di mana kuantitas aktualnya itu bisa dilihat dari cluster bar chart-nya itu masih tertahan di bawah target kuantitas atau proyeksi 15% dari tahun lalu untuk mayoritas proyeknya. Yang artian pertumbuhan volume penjual unit belum mampu memenuhi proyeksi 15% secara konsisten. Meskipun tercapai pada September 2022 dan Maret 2023, sehingga KPI ini belum tercapai karena target penetrasinya pasarnya itu dan optimasinya logistik belum efektif. Selanjutnya akan Ya, selanjutnya kita masuk ke bagian chart-nya. Di sini yang pertama untuk chart saya itu adalah pie chart. Sini ada total 3 kategori, dimensi yang dipakai adalah kategori dan matriksnya itu adalah sum sales. Dan hasilnya seperti ini, furniture itu pembagiannya ada 39,3%, lalu dilanjut ada teknologi dengan sebesar 33,2%, dan yang terakhir ada office supplies dengan pembagian 27,5%. Dan data range dimensinya itu menggunakan order date. Lalu selanjutnya adalah bagian teman saya. baik di sini di mana kita mendapatkan data sosialnya itu dengan DWP Sales, di mana kita menggunakan dimensi X-nya itu yaitu order date,
yaitu menggunakan order by tahun. Dengan matriks Y itu yaitu pertama yaitu sum quantity dengan target quantity yang sudah dimasukkan rumusnya, yang dimana rumus tersebut sum quantity dikali 1,15%, dan boleh ke bawah lagi dengan data range dimensinya itu yaitu order that, dimana menggunakan extension, dan hasilnya sesuai dengan yang digambar, di mana data penjualan dari Januari sampai Maret 2023. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya Fahid Hasanamala, saya akan membahas sekilas cara saya mengkonekkan data SQL ini agar bisa diakses pada internet, bukan hanya localhost saja. Yang mana dibutuhkan ketika saya ingin connect to data dengan MySQL ini, karena dibutuhkan hostname, lalu port, dan sebagainya. Nah, maka dari itu saya membuat akun di iVent ini. Dia tuh sebagai cloud database hosting. Lalu setelah saya membuat akun, saya mendapatkan connection information yang seperti ini. Ada host, port. Nanti lalu saya akan bisa mengkoneksikannya ke sini. Misalnya, saya dari awal lagi bukanya. Nah, nanti saya masukkan detail information ini ke Heidi dari hostname sama ya, di sini hostname. Lalu open. Nah, saya akan load SQL saya dengan data yang tugas 2 tadi. Nah, maka akan tampil seperti ini. Nah, barulah muncul ada DWH Sales Ops setelah saya jalankan di Heidi-nya. Dan baru saya juga masukkan ini. Chart saya ada 2, ada bullet chart sama Gantt chart. Goal saya adalah meningkatkan pendapatan total. KPI-nya mencapai target pertumbuhan pendapatan sebesar 10% dari total penjualan aktual saat ini. Aktualnya kan 839.000 ya. Target 10%-nya 920. Target 10% dari total penjualan aktual saat ini adalah 923.000. Data yang digunakan tabel fact sales dan atribut sales. Nah, ini untuk bullet chart-nya, metriknya itu sales, lalu data range dimensionnya satu order date, tuh. Yang dimana dia tuh tidak mencapai targetnya yang 10% tadi, hanya mencapai 839.000. Lalu untuk chartnya, goalnya adalah meningkatkan nilai rata-rata transaksi. PA-nya meningkatkan nilai rata-rata per transaksi sebesar 10%. Data tabel sales, atribut sales. Perhitungannya adalah average sales dengan menggunakan average, maksudnya lalu 10% dari rata-rata per transaksi itu hanya didapatnya tuh 267, yang dimana dia tuh tidak mencapai, hanya di 243. Lalu metriknya saya menggunakan sales ya, tadi average, data range dimensionnya order date. Ya, itu sudah mencakup analisis KPI-nya juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Daus. Saya di sini pakai chart Trimap dan juga GeoChart. Untuk KPI yang Trimap chart-nya ini fokus saya untuk mengetahui subkategori mana yang menjadi tulang punggung arus kas perusahaan. Jadi untuk targetnya di sini memastikan top 3 subkategori itu menyumbang minimal 50% dari total pendapatan. Itu kurang lebih ada $800.000. Kita bisa lihat di sini untuk tabel yang saya gunakan, yaitu dari fact sales dan dimensi produk. Atributnya sendiri itu adalah
sales dan subkategori. Untuk aktualnya itu saya menjumlahkan sales per subkategori dan juga mengurutkan dari nilai tertinggi ke nilai terendah. Yang berikut ini adalah gambarannya. Untuk Fonts itu adalah salah satu produk dengan penjualan tertinggi, lalu disusul oleh Chair dan juga Bookcase Table Storage. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa di sini produk top 3 produk yang dinilai bakal menjadi tulang punggung cash flow perusahaan itu ternyata belum bisa mencapai target dari 50% total revenue yang sudah ditentukan. Jadi sales itu masih menyebar ke berbagai macam produk, sehingga target KPI itu masih belum bisa dikatakan tercapai. Selanjutnya itu adalah untuk GEOS chart. Jadi ini tuh memastikan setiap set utama berkontribusi minimal $10.000. Ya, kita bisa lihat di sini untuk warna yang semakin pekat ya. Itu warna biru, California dengan penjualan tertinggi di negara bagian Amerika Serikat. Lalu disusul sama Texas dan juga New York. Kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa penjualan untuk setiap set masih belum merata, yaitu minimal $10.000. Sehingga target KPI yang diharapkan itu masih belum bisa tercapai. Berikut ini merupakan hasil akhir dari dashboard yang kita sudah buat, mulai dari pie chart, bar chart, geo chart, bullet chart, dan juga tree map chart. Sekian dari kelompok kami, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.